Pemirsa, mayoritas siswa tetap harus belajar di rumah dengan cara telekonferensi antara guru dan siswa. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua mata pelajaran harus dibahas di masa darurat ini dan apakah guru siap dengan kondisi yang dipaksakan karena COVID-19. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Abdul Mukti. Selamat pagi Pak Abdul Mukti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ade dan seluruh pemirsa Baik. Metro TV. Selamat pagi Pak Abdul Mukti. Tapi kita akan mulai perbincangan tentunya dengan pertanyaan soal catatan-catatan krusial dari Anda Pak. Catatan-catatan kritis dari apa yang kemudian disampaikan oleh gugus tugas dan juga kementerian terkait dengan bagaimana pola belajar mengajar di masa pandemi yang kemarin disampaikan. Ya, tadi saya mengikuti berita Metro ya yang disampaikan tadi, memang sepertinya itu sangat sulit diterapkan. Walaupun beberapa satuan pendidikan di 85 tadi itu dinyatakan zona hijau, tetapi prosedurnya kan sangat sulit. Saya mengatur tempat duduk 1,5 meter dan sebagainya, itu kan nanti ada konsekuensi mengenai ketersediaan ruangan dan kemudian berbagai hal yang memang itu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kesulitannya justru ada pada persoalan teknis bagaimana pelaksanaan dari aturan tadi itu. Baik, tapi apakah ini menjawab pertanyaan, keresahan dan juga kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama pihak guru dan juga orang tua dan juga murid itu sendiri? Karena kan dari kemarin pihak guru mengatakan bahwa belum ada petunjuk yang jelas, protokol yang jelas, kurikulum yang jelas, artinya belum ada arahan yang pasti dan detail terkait new normal di sekolah, Pak Mukti. Ya, inilah saya kira sebuah realitas yang tidak bisa kita anggap sederhana ya, dan kadang-kadang masyarakat bercanda, ya sudah nggak usah pakai aturan, kan kita merdeka, kadang-kadang memaknainya begitu. Karena merdeka belajar ya sudah suka-suka, sebagian memaknainya justru sebaliknya Mas Ade. Tetapi saya kira yang diharapkan masyarakat itu penting ya, karena di kalangan masyarakat ini kan terdapat perbedaan pandangan dan juga perbedaan pemahaman mengenai beberapa hal kunci yang selama ini menjadi dasar kebijakan tadi. Ya, misalnya tadi kan sempat disinggung mengenai kurikulum misalnya. Nah, tentu pengertian dari kurikulum itu kan harus jelas. Jangan sampai ini dimaknai sebagai perubahan kurikulum. Kemudian kalau kemudian itu dimaknai sebagai perubahan kurikulum, itu kan nanti menimbulkan kepanikan lagi. Karena kalau kita lihat sejarahnya ya, dimulai dari CBSA, kemudian KTSP, kemudian K13, ini kan belum sepenuhnya tuntas. Bahkan sebagian besar sekolah itu masih menggunakan kurikulum KTSP dan baru mungkin separuh lebih sedikit yang menggunakan K13. Kemudian kalau ini dimaknai sebagai perubahan kurikulum, ini menimbulkan masalah lagi. Karena itu maka definisi kurikulum itu harus clear. Dan kalau ini yang dimaksud adalah sekedar dalam pengertian mengurangi muatan dalam masing-masing mata pelajaran, saya kira itu sudah ada ketentuannya di dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Karena itu maka sebaiknya memang ini diklirkan dulu, jangan sampai ini disebut sebagai perubahan kurikulum, padahal sesungguhnya dia hanya pengurangan muatan dalam masing-masing materi pelajaran. Baik, soal kurikulum ini kan soal kurikulum dan juga soal katakanlah dengan istilah yang lain begitu ya, jumlah muatan yang kemudian diberikan di proses belajar mengajar, ini juga tidak dibahas secara detail kemarin, padahal arahan inilah yang dibutuhkan oleh guru. Apa komentar dari Anda Pak Mukti? Nah, itulah yang perlu saya kira clear ya, karena di masyarakat itu pemahaman mengenai kurikulum itu kan sekali lagi belum sama. Kalau kami di BSNP itu kan sekarang masih dalam proses menyusun standar nasional pendidikan yang baru, dan seharusnya kalau ada perubahan kurikulum atau hal-hal yang berkaitan dengan materi dan mata pelajaran itu menurut saya perlu berkonsultasi atau perlu berkomunikasi dengan BSNP sebagai institusi yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyusun standar nasional pendidikan.
Jadi walaupun ada perubahan-perubahan, tetap saja perubahan-perubahan itu mengacu kepada standar nasional pendidikan. Jangan sampai kemudian karena perubahan-perubahan itu tidak ada standar yang menjadi acuan bersama. Standar ini sangat diperlukan dalam rangka kita memberikan akuntabilitas kepada masyarakat dan juga memberikan satu ukuran-ukuran kualitas yang relatif objektif yang bisa menjadi panduan sekaligus juga menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan. Hal ini menurut saya penting karena kita masih memberlakukan Undang-Undang 20 2003 yang memang mendasarkan setiap aktivitas pendidikan kita ini termasuk dalam kaitannya dengan pendidikan formal, non formal dan segala jenis pendidikan itu pada standar nasional pendidikan. Karena itu maka saya kira perlu clear sekali lagi apakah yang dimaksud itu adalah pengurangan muatan dalam masing-masing materi pelajaran. Kemudian yang kedua, apakah memang ada mata pelajaran tertentu yang tidak diajarkan. Tadi kan disampaikan Mas Ade, misalnya pelajaran olahraga ditiadakan misalnya. Itu apakah memang betul-betul ditiadakan ataukah secara teori mungkin masih ada, kan olahraga itu kan komponennya ada dua yang pokok kan, ada yang sifatnya teori dan ada yang sifatnya praktek gitu. Nah, yang seperti ini kan perlu dijelaskan. Kemudian juga kesenian dan sebagainya. Nah, kalau kemudian ini tidak diberikan panduan dan tidak ada penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat, maka saya khawatir memang ini akan menjadi masalah yang berikutnya. Jadi masalah yang baru begitu ya, Pak Mukti ya? Iya, iya, iya. Baik, mungkin kita bisa bicara lebih ke detail dan juga lebih teknis lagi Pak, soal formula mata pelajaran lah katakanlah, muatan mata pelajaran yang paling ideal untuk sekolah dasar seperti apa di masa pandemi, untuk sekolah menengah seperti apa, dan juga sekolah tingkat atas seperti apa, berapa jam mereka bisa daring dan juga kemudian berapa jam dia bisa kemudian melakukan sosialisasi bersama orang di rumah. Karena selama ini yang menjadi masalah adalah seolah-olah sekolah ini dipindahkan ke rumah dan menjadi beban orang tua. Ada yang sampai belajar katakanlah dalam beberapa jam, guru bergantian mengajarkan lewat daring, ini menjadi beban untuk keluarga dan juga beban untuk si siswa. Ini gimana Pak? Ya, saya kira memang ini juga perlu dipahami bahwa pengertian pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu semuanya harus berupa pembelajaran daring. Kalau kita mencoba memahami secara seksama dan dalam berbagai perspektif, pembelajaran jarak jauh itu kan bisa juga berupa pemberian modul-modul yang itu bisa dilakukan secara dengan menggunakan materi-materi yang tercetak, tidak semuanya harus online. Kemudian yang kedua juga saya kira perlu memang dilihat kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan pembelajaran sistem ini. Karena kita tahu persis ya bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sangat berbeda-beda. Pembelajaran di rumah misalnya itu tidak selalu mudah karena tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan dan memiliki kesempatan untuk memberikan bimbingan kepada putra-putrinya bisa belajar di rumah. Kemudian yang kedua, saya kira tadi penting disampaikan oleh Mas Ade, loading atau muatannya seperti apa. Karena itu sebenarnya sudah kalau edaran Menteri Nomor 4 2020 itu dimaknai, kan sudah ada dua ketentuan sebenarnya di situ Mas. Yang pertama, muatannya itu bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya juga tidak harus tinggi. Nah, berbagai peraturan itu menurut saya harus disampaikan, karena selama ini kan ada muatan materi yang memang sudah sangat padat, dan itu yang kemudian dalam rancangan standar nasional pendidikan yang disusun BSNP, muatan itu akan kita kurangi sehingga memang yang diajarkan adalah yang sangat esensial, yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kriteria ketuntasan minimal yang selama ini dipatok 75% itu bisa diturunkan misalnya menjadi hanya 50% misalnya, tetapi itu harus pakai panduan. Oleh karena itu maka sekarang BSNP itu sedang menyusun, kita menyebutnya dengan fokus pembelajaran atau focal point. Yang di situ kami sedang menyusun ketika ada materi pelajaran, kemudian ada muatan-muatan yang harus disampaikan,
poin mana yang memang prioritas untuk disampaikan. Dan ini yang menurut saya memang perlu supaya loading atau muatan itu tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak. Kemudian guru juga tidak dikejar ketuntasan minimal yang dia memang harus ya seperti berpacu dengan waktu begitu, dan kemudian ya anak-anak ini tidak under pressure, tidak dalam tekanan karena semua guru memberikan tugas yang sama. Dan lebih beratnya lagi, kalau di sekolah mereka ada kesulitan bisa bertanya kepada teman atau bertanya kepada guru. Nah sekarang kalau dia belajar di rumah tidak ada teman, tidak ada guru, dia harus bertanya pada siapa lagi. Ini kan juga menjadi masalah yang memang tidak sederhana gitu. Baik. Apalagi faktanya sekarang sudah new normal, orang tua sudah mulai kembali bekerja dan beraktivitas, sementara kalau tetap PJJ dengan pola yang sama, artinya mereka juga akan kebingungan seperti Anda bilang tadi, mau bertanya pada siapa gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, formula yang kemudian dimiliki oleh pihak Bapak ini, apakah akan segera diajukan ke Kemendikbud atau seperti apa dan kapan akan kemudian dirilis? Kami insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyelesaikan standar nasional pendidikan, dan termasuk yang sekarang sedang kami susun adalah standar nasional pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kami targetkan pada akhir bulan Juli itu semua konsep sudah selesai di BSNP, dan kemudian kami akan ajukan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, terakhir Pak Muti, apa sih sebetulnya mungkin kritik membangun untuk pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal bagaimana penerapan new normal di sekolah yang ternyata banyak pihak guru dan juga pihak orang tua masih kebingungan dalam tatanan prakteknya di lapangan? Ya, yang pertama adalah sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat melalui berbagai struktur yang ada. Saya kira kalau kita bicara pada peraturan dan perundang-undangan, lembaga-lembaga pendidikan itu kan memiliki institusi induknya masing-masing. Untuk misalnya yang berkaitan dengan jenjang, itu kan sudah jelas diatur di situ. Untuk jenjang SLTA itu kan ada pada pemerintah provinsi, kemudian SD, SMP itu ada pada pemerintah kabupaten kota. Dan kemudian ada lembaga-lembaga masyarakat yang mengelola pendidikan. Ya, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada PGRI, dan berbagai lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Bahkan sebagian besar lembaga pendidikan ini justru yang mengelola adalah masyarakat atau swasta. Sehingga perlu ada menurut saya komunikasi dan pertemuan serta pelibatan lembaga-lembaga ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan di era new normal, sehingga jangan hanya mengandalkan informasi yang bersifat online dan informasi yang bersifat virtual. Menurut saya penjelasan yang bersifat teknis yang itu memang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di level konkret dan di level masyarakat bawah, ini memang tetap harus melibatkan berbagai stakeholders, dan saya kira pemerintah dalam hal ini Kemendikbud perlu untuk berkomunikasi dan bekerja sama untuk memberikan penjelasan, sehingga paling tidak pendidikan selama 1 semester ke depan ini ya itu akan bisa berjalan dengan baik, karena memang ini masalah yang sangat krusial yang menyangkut masa depan bangsa. Baik, Pak Muti, mumpung masih ada Pak Muti begitu ya, mungkin pertanyaan ini bisa mengingatkan kita kembali kepada semua pemegang kebijakan, pemangku kebijakan, arti penting dari output dari pendidikan apapun itu bentuknya. Menurut Anda apa dampak dari pembelajaran jarak jauh dengan segala macam dinamika dan masalahnya ini terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia dengan pola yang seperti ini? Ya, memang pembelajaran jarak jauh itu kan bukan sesuatu yang baru ya, di banyak negara juga sudah dilakukan itu. Tetapi ada 3 hal yang memang itu nanti perlu dikaji secara seksama. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya relasi sosial, pembentukan karakter, ini kan sesuatu yang sangat penting. Kalau mereka belajar di sekolah, itu kan mereka bisa berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian bisa di situ ditanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan berbagai hal yang berkaitan dengan karakter. Nah, kalau di rumah itu kan tidak bisa dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya berkaitan dengan misalnya keterampilan-keterampilan yang berupa skill. Kan tidak semua mata pelajaran itu berupa pengetahuan. Sebagiannya ada yang berupa keterampilan yang memang itu perlu kan, misalnya laboratorium dan sebagainya yang itu memang tidak bisa kalau tidak disediakan gitu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga yang juga saya kira sangat penting adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memang itu berkaitan dengan pembinaan karakter secara keseluruhan. Baik. Pengertian kurikulum itu kan tidak sekedar seperangkat materi pelajaran dan muatannya, tetapi seluruh pengalaman yang mereka peroleh baik berupa materi, nilai, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter itu merupakan satu kesatuan yang memang Baik. tidak bisa dipisahkan. Baik. Pun artinya ketika memang harus pembelajaran jarak jauh, indikator-indikator dan faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi agar output juga SDM kita tetap bagus artinya harus terpenuhi meskipun harus dengan pembelajaran jarak jauh begitu ya. Terima kasih Pak Abdul Mukti, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.